CEO dan Antara serta Bapak-Bapak sekalian. Saya lihat ada Pak Suah, Wamen Keo, atas kehadiran pada kesempatan kali ini. Sangat berguna, sangat penting untuk kita untuk memberikan penjelasan segera kepada media dan juga kepada para ekonom mengenai pernyataan dan kebijakan yang dibuat oleh Bapak Presiden tadi, sehingga tidak ada ruang spekulasi atau simpang siur yang justru akan merugikan kita semua. Yang kedua, saya juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada teman-teman media, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Banyak sekali yang hadir pada kesempatan hari ini. Kami di pemerintahan sangat menyadari betapa penting pidato Presiden pada hari ini, baik pidato secara keseluruhan, karena ini adalah kerangka ekonomi makro Indonesia tahun depan, maupun kebijakan-kebijakan yang tadi disampaikan oleh Bapak Presiden secara langsung. Karena untuk soal teknis keuangan sudah disampaikan oleh Pak Menko Airlangga, yang saking kompaknya dengan Pak Menteri Keuangan Pak Purbaya udah menyerahkan. Terima kasih juga Pak Rosan. Saya kira nanti jadi judul berita sendiri yang disampaikan oleh Pak Rosan, karena nama BUMN-nya sudah ada, dan Antara Sumber Daya Indonesia. Singkatannya Pak Rosan, DSI, boleh gitu? Itu DSI, dan Antara Sumber Daya Indonesia. Karena itu saya memberikan bingkai saja yang lebih luas, Bapak Ibu sekalian. Yang disampaikan, yang diputuskan oleh Bapak Presiden ini merupakan suatu upaya komprehensif untuk menjaga kekayaan sumber daya alam Indonesia, sekaligus juga memastikan agar sumber daya alam itu digunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Angka-angkanya sudah disampaikan oleh Bapak Presiden, sudah di highlight tadi oleh moderator. Mohon maklum kalau moderator itu agak panjang sedikit, karena moderatornya bahkan kita bikin ekonom, Pak. Ya, kata Pak Menko Ekonomi, ini subjek yang nggak boleh salah, ya. Jadi yang jadi moderator juga harus ekonom. Presiden menjaga sumber daya alam Indonesia, kekayaan alam Indonesia sangat komprehensif, mulai dari hulu sampai ke hilir. Untuk kebijakan hulu kita sudah sering menyaksikan bagaimana penertiban dan penegakan hukum di sektor sumber daya alam sudah dijalankan dalam beberapa waktu terakhir. Tadi juga disampaikan oleh Bapak Presiden, ada Satgas PKH, penertiban kawasan hutan yang telah mengambil alih kembali hampir 6 juta hektar lahan kebun sawit. Dan uang yang disita oleh Kejaksaan Agung, tadi saya bicara dengan Pak Jaksa Agung, kalau di total sudah mencapai sekitar 45 triliun. Jadi ini upaya Bapak Presiden untuk menjaga sumber daya alam Indonesia dan kekayaan alam Indonesia untuk sebesar-besar kemakmuran di sektor hulu, di hulu. Pada hari ini Bapak Ibu sekalian, kita menyaksikan, melihat, mendengar kebijakan keputusan dari Bapak Presiden untuk menjaga kekayaan sumber daya alam Indonesia dan menggunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat pada sektor hilir. Jadi jualannya pun dijagain oleh Bapak Presiden. Beliau menemukan data dan informasi, ada banyak misinvoicing, ada under invoicing, ada under accounting, ada transfer pricing, dan praktek-praktek perekonomian lainnya yang merugikan bangsa Indonesia. Dan karena itu dihadirkan suatu upaya penertiban dan penegakan hukum terkait produk sumber daya alam dalam perdagangannya, khususnya pada hari ini sawit dan batu bara dan besi campuran yang selama ini mengalami masalah-masalah yang tadi sudah disampaikan. Terakhir Bapak Ibu sekalian, untuk payung, ya, penegasan sekali lagi bahwa kebijakan Bapak Presiden merupakan turunan dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dan dari pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 mengatur mengenai tujuan kita berbangsa dan bernegara, yang dalam hari ini sangat relevan adalah pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia, karena ini adalah sumber daya alam Indonesia.
Yang kedua, untuk memajukan kesejahteraan umum, di mana kekayaan sumber daya alam harus dimaksimalkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia. Adapun pasal 33 yang langsung terkait adalah pasal 3, bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat, serta ayat keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, dan seterusnya. Demikian konteks besar yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Kembali kepada moderator. Baik, terima kasih Bapak Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. Berikutnya saya akan buka, ada 2 sesi yang akan dibagi menjadi 2 klaster. Klaster pertama atau sesi pertama adalah untuk wartawan. Sesi kedua, klaster kedua adalah untuk ekonom. Saya akan buka untuk 3 pertanyaan pertama. Nanti setelah saya tunjuk bisa siap-siap dan tekan saja itu. Ya. Anda satu, terus oke, di belakang Mbak yang pakai jilbab biru. Satu lagi Masnya. Tolong disampaikan nama dan dari mana. Silakan. Siap Pak, saya Denny dari Jakarta Post. Ada beberapa pertanyaan Pak untuk Pak Rosan yang mau konfirmasi Pak. Jadi ini si badan BUMN ekspor ini cuma sekedar pencatatan atau bakal jadi sumber revenue kayak misalkan ngambil fee atau ngutip harga dari transaksi ekspornya. Itu satu. Yang kedua, untuk penetapan harga ekspor sendiri mekanismenya akan seperti apa gitu, kayak dan tadi dibilang ini kan fase awal ya Pak, first stage gitu, kayak kalau misalkan nanti sudah berjalan kayak mungkin di tahun depan itu bakal diekspan ke komoditas apa aja kalau boleh tahu. Terima kasih Pak. Ya, begitu. Mbak yang dibagi. Selamat siang, saya Fadia dari IDN Times. Pak, ini kan nggak ada margin yang diambil dari dana tata sumber daya Indonesia ya. Apakah nanti nggak ada tarif atau biaya tambahan yang harus diterima bayar dari komoditas yang dibeli? Terus nanti akan ada potensi dispute nggak sih Pak kalau ada kayak gini? Lalu Pak, ini sudah tercatat ya Pak, dana tata sumber daya Indonesia ini di Dijen AHU, tapi statusnya itu masih swasta nasional. Nah itu apakah nanti akan diganti ke BUMN gitu Pak? Dan targetnya kapan? Terus kalau untuk tahap pertama kan masih pencatatan aja ya Pak untuk administrasinya. Apakah nanti akan cari bayar juga gitu Pak dari sini? Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mas, silakan. Saya Stanley dari Reuters mau nanya respon pemerintah terhadap kekhawatiran pelaku industri mengenai kebijakan ini gimana tuh? Terlebih kan kayak banyak masih kontrak jangka panjang yang udah dimiliki oleh ekspor. Ada target tangible kayak FX naik jadi berapa, penerimaan pajak jadi berapa begitu udah berlaku secara full, dan apakah pemerintah udah berkonsultasi sama dunia usaha dan responsnya apa? Terima kasih. Oke, kalau berkenan boleh saya minta satu pertanyaan lagi dari teman-teman media asing. So if you have any inquiries, please. Yeah, George. Yes, George. Thank you very much. George Mattis from DW. Gentlemen, may I ask, the President made quite clear that Indonesia could have made more profit when it comes to commodities like coal export and palm oil. I'm wondering, Indonesian investors in Indonesia already face some challenges like export bans or downstreaming obligations. Now the pricing is also affected. Are you concerned that this might hit